Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang himpunan, khususnya tentang himpunan dan notasinya serta anggota himpunan. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, coba kalian ingat-ingat saat kalian pergi ke swalayan, supermarket, atau minimarket, kalian pasti melihat penataan produknya atau barang-barangnya itu sangat rapi kan? Selain rapi apa? Contoh, kalian ingin buah-buahan, kalian cukup pergi ke bagian yang penataan atau produknya itu buah-buahan saja. Kemudian kalian ingin snack atau jajan, kalian cukup pergi ke bagian yang snack. Kalian ingin minuman, kalian pergi ke penataan atau produk yang penataannya itu ada minuman-minumannya. Begitu juga jika kalian membutuhkan peralatan mandi, kalian cukup pergi ke bagian yang produk-produk peralatan mandi. Nah, pengelompokan seperti ini sesuai dengan jenisnya, minuman ringan, snack, peralatan mandi, buah-buahan, dan sayur-sayuran, ini adalah contoh penggunaan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekarang, contoh-contoh dari himpunan, yaitu Himpunan Pahlawan Indonesia. Yang pertama ada siapa? Jenderal Sudirman. Yang kedua ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ada Pangeran Diponegoro. Kemudian ada Ki Hajar Dewantara. Kemudian siapa ini? Bung Tomo. Dan masih banyak lagi pahlawan Indonesia yang belum Bapak sebutkan di sini. Kemudian contoh himpunan yang berikutnya yaitu adalah Himpunan Hewan Berkaki 4. Apa saja? Yaitu ada sapi, kerbau, kambing, dan kucing, ya kan? Kemudian ada satu lagi ini, lukisan yang indah, kelompok lukisan yang indah. Coba perhatikan, lukisan yang pertama, lukisan yang kedua, kemudian lukisan yang ketiga, dan lukisan yang keempat ini. Nah, di antara kalian pasti ada perdebatan. Pak, kenapa lukisan yang 4 itu dikategorikan sebagai lukisan yang indah? Bagi saya itu lukisan yang biasa. Tetapi ada yang mengatakan lukisan keempat itu lukisan yang indah. Karena mungkin bagi dia memiliki kenang-kenangan yang sangat indah. Nah, di sini ada yang setuju kalau lukisan keempat itu dimasukkan dalam kategori lukisan yang indah. Ada juga yang tidak setuju. Nah, berbedakan jika untuk contoh dua himpunan sebelumnya, yaitu Himpunan Pahlawan Indonesia. Apakah ada yang menyangkal kalau Jenderal Sudirman itu bukan pahlawan Indonesia? Tidak ada kan? Yang kedua, apakah ada yang mengatakan sapi itu bukan kelompok hewan berkaki 4? Ya kan? Nah, kalau untuk dua himpunan di atas, keterangannya itu jelas atau definisinya itu jelas, yaitu hewan berkaki 4. Kalau hewan itu tidak berkaki 4, berarti bukan anggota dari himpunan. Tetapi kalau hewan itu mempunyai kaki 4 atau berkaki 4, itu termasuk dalam himpunan hewan berkaki 4. Definisinya jelas. Berbeda dengan lukisan yang indah. Di sini terdapat kalimat atau kata indah. Nah, indah di sini persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan lukisan yang ini indah, tetapi bagi orang yang lain itu mengatakan itu adalah lukisan yang biasa saja. Karena kata indah itu tidak bisa didefinisikan sebagai seperti apa sih ukuran indah itu. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan kata indah itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas, sehingga kelompok lukisan yang indah itu tidak bisa dikategorikan sebagai himpunan karena definisinya atau keterangannya itu tidak jelas. Indah itu indah yang seperti apa? Tidak ada ukuran yang jelas. Maka kelompok lukisan yang indah ini bukan contoh dari himpunan. Nah, dari ilustrasi sebelumnya, sekarang himpunan itu apa sih?
kalau kita melihat dari penjelasan himpunan-himpunan yang sebelumnya, berarti himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, seperti yang tadi, pahlawan Indonesia jelas. Kemudian hewan berkaki 4 juga jelas. Kalau tidak berkaki 4 berarti bukan anggota dari himpunan tersebut. Ya kan? Oke. Lanjut, lambang suatu himpunan. Lambang dari suatu himpunan itu bagaimana? Nah, yang pertama, nama himpunan itu menggunakan huruf kapital. Contoh, menggunakan A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Itu tetapi menggunakan huruf kapital. Kemudian, penulisan anggota himpunan itu dibatasi oleh 2 kurung kurawal seperti ini. Kemudian yang ketiga, untuk memisahkan anggota yang satu dengan anggota yang lain, digunakan tanda koma. Contohnya seperti apa? Ini, himpunan A itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, anggotanya itu dibatasi oleh 2 tanda kurung, di depan dan di belakang, atau di kiri dan di kanan. Yang di dalam tanda kurung itu berarti anggota dari himpunan A. Dan setiap anggota dengan anggota yang lain itu dipisahkan oleh tanda koma. Oke. Lanjut, yaitu menyatakan suatu himpunan. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan itu terdapat 3 cara, yaitu yang pertama dengan menyatakan himpunan dengan kata-kata. Contohnya, A adalah himpunan binatang berkaki 4. Maka penulisannya dalam matematika itu seperti ini. A sama dengan buka kurung kurawal, binatang berkaki 4, tutup kurung kurawal. Nah, ini membacanya adalah A adalah himpunan yang anggotanya binatang berkaki 4. Kemudian contoh lagi, yaitu B adalah himpunan pahlawan Indonesia. Penulisannya menjadi seperti ini. B adalah himpunan yang anggotanya pahlawan Indonesia. Penulisan seperti ini. Ini dengan kata-kata. Kemudian menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Ini bagaimana? Yaitu objek dilambangkan dengan sebuah variabel atau peubah. Nah, anggotanya itu nanti akan dilambangkan dengan sebuah variabel atau peubah. Biasanya yang sering digunakan pada matematika yaitu adalah X dan Y. Contohnya bagaimana? K adalah bilangan asli yang kurang dari 8. Nah, sehingga penulisannya seperti ini. Ini dibaca yaitu K adalah himpunan. X ini nanti anggotanya melambangkan anggotanya. K adalah himpunan X di mana X itu kurang dari 8 dan X bilangan asli. Cara membacanya seperti itu. Cara membacanya yaitu K adalah himpunan X di mana X kurang dari 8 dan X bilangan asli. Ini membaca notasi pembentuk himpunan. Oke, kita lanjut. Nah, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, ini mudah ini. Nah, contoh yang tadi, K adalah himpunan X di mana X kurang dari 8 dan X ini bilangan asli. Jika kita daftar anggota-anggotanya itu jadi bagaimana? Ingat, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya kan? Dimulai dari 1. Kemudian syaratnya X itu kurang dari 8. Berarti bisa ditulis menjadi K ini himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, menjadi seperti ini. Cukup didata semua anggotanya, itu harus didata semuanya. Ini menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Kemudian, contohnya lagi, A itu adalah himpunan yang anggotanya nama bulan pada tahun Masehi yang diakhiri huruf I. Nah, bagaimana kita mendaftar anggota-anggotanya? Nah, kalau seperti ini berarti kita cukup didata saja.
nama bulan pada tahun Masehi yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Tetapi ini A ini adalah himpunan yang nama bulan pada tahun Masehi tetapi diakhiri huruf I. Berarti anggotanya apa saja? Yaitu Januari, Februari, Mei, Juni, dan Juli, ya kan? Diakhiri huruf I. Ini dengan cara mendaftar anggotanya satu per satu. Semua anggota harus didata. Lanjut, nah sekarang kita ke anggota himpunan. Nah, contoh yang tadi ini, A adalah himpunan yang anggotanya Januari, Februari, Mei, Juni, dan Juli, ya kan? Nah, sekarang kita tahu kalau Januari itu adalah anggota dari A. Nah, membentuk kelompok A. Januari, Februari, Mei, Juni, Juli. Sehingga penulisan notasi dalam matematika itu seperti apa? Januari itu adalah anggota dari A. Simbolnya seperti ini. Ini dibaca Januari anggota himpunan A. Kemudian Februari juga anggota himpunan A. Maret. Nah, apakah Maret ini anggota himpunan A? Bukan kan? Karena Maret tidak berada di dalam anggota himpunan A. Sehingga simbolnya bagaimana? Simbolnya menjadi seperti ini, yaitu simbol anggota kita coret ini menjadi dibacanya Maret, bukan anggota himpunan A. Sekarang kita lanjut menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, coba perhatikan himpunan A ini anggotanya adalah Januari, Februari, Mei, Juni, dan Juli kan. Oke, nah, sekarang kalau kita mau menyebutkan berapa banyak anggota dari A, yaitu kita menggunakan notasi NA. Dibacanya banyaknya himpunan dari A. Banyaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NA-nya ini adalah 5. NA ini menyatakan banyaknya anggota himpunan dari A. Atau ada juga yang menyebutkan NA itu adalah bilangan kardinal dari A. Intinya sama saja. Kemudian kalau seperti ini bagaimana? N itu bilangan asli atau N itu himpunan yang anggotanya bilangan asli. Jika kita daftar anggotanya satu persatu menjadi seperti ini. Nah, kalau anggotanya tuh banyak seperti bilangan asli, bilangan bulat itu kan tak terhingga. Banyak kan? Berarti penulisannya cukup seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, titik. Ini artinya membacanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya kan banyak. Nah, sekarang kalau seperti ini NN. Nah, kalau tadi kan NA. Karena kita menyebutkan di sini himpunannya N, berarti NN atau banyaknya himpunan N itu berapa? Kalau kita hitungan banyak ternyata ada 1, 2, kita hitung banyak anggota ya, 3, 4, 5, 6, nanti ada 7, 8, nah sampai tak terhingga, sehingga NN itu banyaknya anggota himpunan N yaitu tak terhingga dengan simbol seperti ini. Cukup sekian materi pada kesempatan kali ini dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.